Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 12 bab evolusi penilaian harian part 2 nomor 11 sampai dengan 20. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 11, pada awal revolusi industri di Inggris, kulit batang pohon yang sering dihinggapi kedua serangga tersebut masih berwarna cerah. Hal ini mengakibatkan serangga X yang hingga pada kulit batang tidak mudah tertangkap burung pemangsa karena tubuhnya tersamar oleh lingkungan. Jadi lebih tidak terlihat karena warna sayapnya sama dengan warna sayap pohon, yaitu cerah. Namun setelah terjadi revolusi industri, kan banyak pabrik-pabrik yang menghasilkan asap. Nah, akhirnya asapnya atau jelaga hitamnya nempel di pohon, mengakibatkan warna pohonnya menjadi lebih gelap. Akhirnya yang diuntungkan adalah serangga Y. Kenapa? Karena tubuhnya tersamar oleh lingkungan. Hal ini mengakibatkan populasi serangga Y lebih banyak daripada X. Menurut teori evolusi Darwin, peristiwa tersebut terjadi karena jadi yang awalnya yang bertahan hidup banyak itu serangga X karena warnanya sama dengan pohonnya. Setelah terjadi revolusi industri, banyak pabrik, banyak kotoran, asap pabrik mengakibatkan pohonnya berwarna lebih gelap. Nah, lebih gelap ini menguntungkan serangga Y karena serangga Y sayapnya gelap, jadi sama dengan lingkungannya. Nah, menurut teori Darwin, di sini alam akan melakukan seleksi terhadap makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Jadi, makhluk hidup yang lebih adaptif itu bisa meneruskan kehidupannya ke generasi selanjutnya. Tapi makhluk hidup yang tidak adaptif alias dia terseleksi, maka dia akan jumlahnya berkurang atau punah. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 11, spesies siput laut Bradybaena pellucida dan Bradybaena similaris hidup di bawah geografis yang sama. Tapi keduanya memiliki ulir cangkang dengan arah yang berbeda. Salah satu spesies memiliki cangkang yang mengulir ke dalam, sedangkan yang lain mengulir ke arah luar. Akibatnya, bukaan genital pada kedua siput tersebut menjadi tidak sejajar, sehingga perkawinannya sulit dilakukan. Kondisi tersebut menjadikan kedua siput sebagai spesies yang berbeda. Peristiwa tersebut menunjukkan adanya isolasi. Jadi isolasi yang ada di soal ini adalah isolasi mekanik. Nah, isolasi mekanik itu terjadi pada dua spesies simpatrik yang tidak dapat melakukan perkawinan karena bentuk dan ukuran alat kelaminnya tidak sesuai atau tidak cocok. Nah, contohnya yang tadi ya, spesies siput lautnya, atau bisa juga contoh lainnya terjadi pada anjing jantan ras pudel yang bertubuh kecil dan berkaki pendek. Jadi dia tidak dapat mengawini anjing betina ras Chow yang ukurannya lebih besar. Nah, jadi karena keadaan tubuhnya yang tidak memungkinkan untuk terjadi perkawinan, maka jawabannya adalah yang D. Nomor 13, adanya alat tubuh yang tersisa dapat dijadikan sebagai bukti adanya proses evolusi. Nah, alat tubuh yang tersisa pada paus biru itu adalah, jadi kalau untuk paus biru, organ tubuh yang tersisa itu adalah gigi pada rahang selama masa embrio. Jadi sebelumnya di gigi paus saat fase embrio itu ada giginya bagian rahangnya, maksudnya di rahangnya itu ada giginya. Tapi setelah dia lahir dianggap si gigi ini kurang berfungsi, makanya akan tereduksi. Nah, selain itu kalau untuk paus nih ya, bukan cuma paus biru, itu juga ada organ tubuh yang tersisa, yaitu rambut embrio pada paus. Jadi pada saat embrio, paus itu punya rambut karena dianggap justru menghambat pergerakannya di dalam air, maka rambutnya menghilang. Terus selain itu sebenarnya masih ada banyak nih. Kalau di manusia, organ tubuh yang tersisa itu contohnya seperti umbai cacing, gigi taring yang tajam, lalu bisa juga glandula mamai atau kelenjar susu pada laki-laki, tulang ekor, kemudian otot gerak pada telinga. Mungkin kalian pernah lihat atau bukan mungkin kalian sendiri nih yang telinganya mungkin bisa bergerak. Nah, di situ ada ototnya. Otot pada telinga itu
merupakan salah satu contoh dari organ tubuh yang tersisa sebagai bukti adanya evolusi. Jadi di sini jawabannya adalah yang D. Nomor 14, gambar di samping merupakan salah satu petunjuk adanya evolusi yang dapat digunakan untuk, nah ini masalahnya nggak ada gambarnya, jadi nomor 14 bonus, nggak bisa dikerjakan. Nomor 15, populasi kecil lantana camara yang memiliki frekuensi alel A besar untuk bunga warna merah muda dan alel A kecil untuk bunga warna putih berfluktuasi selama beberapa generasi. Selama berfluktuasi, hanya beberapa dari bunga tersebut yang dapat menghasilkan keturunan pada generasi berikutnya. Variasi genetiknya akan menjadi berkurang. Nah, peristiwa tersebut menunjukkan adanya. Jadi peristiwa yang terjadi pada nomor 15 ini disebut dengan hanyutan genetik, yaitu adanya perubahan frekuensi alel karena populasi kecil yang memisah dari populasi asal. Jadi fluktuasi di sini artinya dia maksudnya memisah gitu ya. Jadi seumpama ada populasi A sama ada populasi B. Nah, A sama B ini sama-sama populasi besar. Kemudian beberapa dari anggota populasi A dan beberapa dari anggota populasi B, mereka berkumpul lalu membentuk suatu populasi kecil di tempat yang lain. Nah, populasi kecil yang dibentuk ini nanti akan mengalami yang namanya hanyutan genetik. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 16, dalam suatu populasi diketahui 36% orang tidak dapat merasakan pahitnya kertas PTC. Sifat tidak perasa PTC dikendalikan oleh alel T kecil dan sifat perasa PTC dikendalikan oleh alel T besar. Berdasarkan kasus tersebut, perbandingan frekuensi individu bergenotip T besar, T kecil, dan T kecil adalah, jadi ini sama dengan kasusnya albino. Jadi untuk T besar alias orang normal, dia sama dengan P kuadrat. Sedangkan untuk T besar T kecil itu berarti 2PH. Dan yang terakhir T kecil berarti dia H kuadrat. Nah, berarti kita cek dulu. H-nya sama dengan H kuadrat sama dengan 36/100. Kenapa? Karena di situ 36% kan. Jadi 36/100. Nah, 36/100 di sini kita akar, hasilnya adalah 0,36. Jadi sudah diketahui H adalah 0,36. Ingat ya. P plus Q sama dengan 1. Maka P sama dengan 1 dikurangi H. 1 dikurangi H-nya tadi 0,6. Berarti hasilnya P adalah 0,4. Jadi di sini kita sudah tahu H-nya 0,6, P-nya 0,4. Sekarang tinggal kita cari P kuadrat atau yang T besar di sini berarti dia 0,4 kuadrat, hasilnya adalah 0,16. Lalu untuk yang individu T besar T kecil alias heterozigot berarti kan 2PH. Di sini 2 kali 0,4 kali 0,6, hasilnya adalah 0,48. Lalu untuk yang H kuadrat alias T kecil orang yang tidak bisa merasakan pahitnya PTC di sini adalah 0,6 kuadrat. Nah, berarti hasilnya 0,36. Nah, dari hasil-hasil frekuensi ini kita sederhanakan. Semuanya dibagi 4. Hasilnya adalah 4, 12, dan juga 9. Atau gini. 0,16-nya kita bagi 4, hasilnya 4. 0,48 juga dibagi 4, hasilnya 12. 0,36 dibagi 4, hasilnya 9. Makanya perbandingannya di sini adalah 4 banding 12 banding 9. Jawabannya yang D. Nomor 17, suatu kota berpenduduk 1.000 orang yang memiliki penduduk albino berjumlah 4.000 orang. Pernyataan yang benar sesuai dengan data tersebut adalah, jadi di sini kita nyari dulu H-nya ya, H kuadrat. H kuadratnya yang albino 40, berarti 40 akar dari 40 per 1.000 karena total penduduknya ada 1.000. Nah, hasilnya H-nya di sini adalah 0,2. Kalau H-nya 0,2 maka P sama dengan 1
min 0,2. Kenapa? Karena P plus Hi sama dengan 1. Maka P-nya adalah 1 dikurangi 0,2. Hasilnya 0,8. Nah, di sini kita sudah dapat P-nya, sudah dapat Hi. Sekarang tinggal kita masukkan. Kalau yang normal alias A besar itu biasa disebut dengan P kuadrat, berarti 0,8 kuadrat, hasilnya 0,64. Lalu untuk individu heterozigot 2PHI berarti 2 kali 0,8 dikali dengan 0,2. Hasilnya adalah 0,32. Kemudian untuk yang albino alias Hi kuadrat berarti dia berapa? Kalau Hi kuadrat berarti Hi-nya tadi 0,2 kali 0,2 berarti 0,4 ya. Berarti di sini jawabannya adalah yang D. Frekuensi penduduk normal homozigot alias yang normal tadi 0,64 dan frekuensi penduduk normal heterozigotnya sebesar 0,32. Benar, jawabannya yang D. Nomor 18. Suatu kelainan diturunkan dari alel resesif C kecil apabila pada suatu populasi 1 dari setiap 1.600 orang adalah penderita kelainan tersebut, maka proporsi yang diharapkan dari individu yang membawa alel C kecil tetapi tidak menderita kelainan tersebut adalah, jadi ini yang ditanyakan adalah yang heterozigot atau yang 2PHI. Ini sama seperti albino ya, jadi ketika C kecil maka dia Hi kuadrat, kalau C besar C kecil 2PHI, sedangkan C besar dia P kuadrat. Nah, di sini yang sudah diketahui adalah Hi-nya atau C-nya dari 1 setiap 1.600. Berarti dia 1 per 1.600. Hi kuadratnya 1 per 1.600. Jadi kita akar dulu. Akar dari 1 per 1.600 itu hasilnya 0,025. Jadi kita sudah ketemu Hi-nya di sini 0,025. Kemudian tinggal kita cari P-nya. Untuk nyari P itu 1 dikurangi Hi, 1 dikurangi 0,025, jadi hasilnya 0,975. Nah, sudah dapat P dan juga Hi. Sekarang kita tinggal masukkan ke rumusnya, yaitu 2PHI. 2PHI itu sama dengan individu heterozigot atau C besar C kecil. Jadi di sini 2 kali 0,25 dikali 0,975. Hasilnya adalah 78. Per berapa? Tentu saja per 1.600 karena 78 ini dari 1.600 orang. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 19, berdasarkan hukum Hardy-Weinberg, perkawinan berdasarkan pilihan atau yang disebut dengan assortative mating dapat memicu terjadinya evolusi karena jadi di sini untuk perkawinan tidak acak itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada yang namanya inbreeding, yaitu perkawinan antar pasangan yang masih dekat hubungan kekerabatannya. Jadi yang inbreeding ini hubungan kekerabatannya dekat. Nah, efek dari perkawinan inbreeding ini akan meningkatkan frekuensi genotif yang homozigot. Sedangkan yang kedua yaitu perkawinan secara assortative mating. Nah, assortative mating ini adalah perkawinan ketika individu memilih pasangan yang memiliki fenotip tertentu yang hampir sama dengan dirinya. Nah, contohnya di sini bisa juga pada kodok. Kodok itu akan lebih sering kawin dengan dia yang memiliki ukuran yang sama. Jadi cenderung memilih pasangan yang ukuran tubuhnya sama. Nah, di manusia pun juga sama sering terjadi. Misalnya nih, laki-laki yang tinggi akan mencari pasangan hidup wanita yang tinggi. Atau wanita yang memiliki IQ yang tinggi cenderung akan mencari suami yang memiliki IQ yang tinggi pula. Nah, setelah Mimin baca-baca di beberapa referensi, akibat dari assortative mating itu bisa mengakibatkan terjadinya akumulasi alel resesif. Jadi dikhawatirkan karena keduanya memiliki persamaan yang lebih banyak, maka akan terkumpul alel resesif yang berbahaya.
Sedangkan di sini tidak ada untuk pilihan itu, harusnya kan alel resesif. Nah, adanya di sini justru yang homozigotnya yang dapat meningkat, harusnya resesif homozigot. Jadi kemungkinan jawabannya di sini yang paling mendekati adalah yang A. Atau jika kalian menemukan sumber yang lain atau pembahasan di sekolah jawabannya ada yang lain, silakan komen di bawah ya. Nomor 20, hukum yang dikemukakan oleh Hardy Weinberg digunakan untuk mengetahui apakah suatu populasi mengalami evolusi atau tidak. Menurut hukum tersebut, evolusi dapat terjadi jika, jadi syarat dari hukum Hardy Weinberg itu yang pertama, populasinya besar dan tidak terbatas. Populasinya tertutup, jadi tidak ada migrasi ataupun emigrasi. Tidak terjadi mutasi. Lalu tidak terjadi seleksi alam, perkawinan antar individu terjadi secara acak, meiosis dalam gametogenesis normal, dan setiap individu dalam populasi mempunyai kemampuan hidup atau viabilitas yang sama. Jadi itu syaratnya yang dikemukakan oleh Hardy Weinberg. Jika syarat itu terpenuhi, maka tidak akan terjadi evolusi dalam suatu populasi. Namun evolusi itu bisa terjadi ketika berarti kan berlawanan dengan syarat tadi. Jawabannya adalah yang C. Terjadi arus gen secara tidak seimbang melalui migrasi. Padahal syaratnya agar tidak terjadi mutasi adalah tidak boleh adanya migrasi. Jadi jawabannya di sini adalah yang C. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.